Kita mulai melawan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi dengan bangsa Indonesia yang membanggakan dirinya sebagai bangsa yang ramah tamah dan banyak senyum. Apa jawaban dari gejala pertanda zaman ini? Mungkin kita bisa melakukan analisa dan mencoba mencari penyebabnya dan mungkin bisa menemukan obat mujarab untuk mengobati masyarakat bangsa Indonesia yang sedang sakit. Bahwa bangsa Jawa dengan warisan budayanya pernah melukiskan suatu masa yang mirip dengan kondisi saat ini mungkin hanyalah suatu kebetulan ataukah suatu prediksi yang akurat bahwa kondisi seperti saat ini akan dialami oleh bangsa Jawa Indonesia. Penulis berulang-ulang kali membaca serat Centini pada bagian tentang ramalan Jayabaya dan mencoba untuk memahami maknanya dan relevansinya dengan zaman ini, terutama yang menjelaskan tentang masa yang dinamakan masa Kalabendu. Catatan: Serat Centini adalah buku dalam bahasa Jawa. Aslinya ditulis memakai huruf Jawa, dalam bentuk tembang, macapat, yang disuruh tulis oleh Pangeran Adipati Anom yang kemudian menjadi Raja Surakarta. Sunan Pakubuwana kelima, tahun 1820 sampai tahun 1823, pada kira-kira tahun 1814 yang terdiri dari 12 jilid yang berisi kisah pelarian dari kedua putra dan satu putri dari Sunan Giri ketika kerajaan Giri di Jawa Timur dilimpahkan oleh Sultan Agung dari Mataram dan kisah perjalanan ini yang merekam banyak kisah, cerita, legenda, kepercayaan, tata cara budaya Jawa dari ujung ke ujung Pulau Jawa yang meliputi banyak daerah pedalaman maupun pinggiran yang kadang-kadang tidak terpengaruh oleh kekuasaan kerajaan Mataram. Sumber penulisan artikel ini adalah serat Centini yang sudah diterjemahkan dalam bentuk huruf Latin. Ramalan Jayabaya. Banyak ramalan atau prediksi masa depan bangsa Jawa dan semua ramalan yang disebut ramalan Jayabaya. Penulis sendiri tidak tahu mana yang asli dan mana yang hanya sekedar dari mulut ke mulut. Satu-satunya sumber yang menjadi referensi penulis adalah yang tertulis dalam serat Centini pada akhir jilid 3/256 dan jilid 4/257 dan 258. Pada awal 256 dikatakan, Kalanira menyanyikan Prabu Jayabaya Kadiri Ngadatun. Katamuan Pandita saking Rum Nagri. Nama Maulana Ngalimu, Samsujen Tahu Kinaot. Jadi ramalan yang dikemukakan oleh Prabu Jayabaya berasal dari ajaran Maulana Sengali Samsujen yang dalam pupu selanjutnya berdasarkan kitab Musarar. Selanjutnya dalam ramalan yang bermula dari Tari Masehi membagi zaman menjadi masing-masing 700 tahun yaitu zaman Kaliswara, Kaliyoga, dan Kalisinga Ngareki. Asing-asing 700 tahun dibagi menjadi 700 tahunan sedangkan ratus tahunan dibagi menjadi 333 tahunan. Dengan pembagian tahun hanya sampai dengan 3 kali 700 tahun. Jayabaya seolah-olah diprediksi bahwa akhir zaman akan terjadi pada abad ke-21. Sedangkan ramalan yang terjadi pada 4 abad terakhir tentang Tanah Jawa adalah pada pupu 256. Tembang 44 SD 47 sebagai berikut, yang merupakan bagian dari 7 abad zaman Kalisangireki. Kaping 4 aranipun. Zaman Kalabendu werdinipun. Estu bebendu wahananeki. Kejalma saluyeng rembuk. Dumatya prang lair batos. Ping 5 aranipun. Zaman Kalasuba tegesipun. Zaman Suka wahananira kejalmi. Antuk kabungahan estu. Rena lejar sakehingwong. Kaping 6 aranipun. Zaman Kalasumbaga puniku. Werdi zaman misuwur wahanineki. Kejalma gawe misuwur. Meri kasusra ing kalakon. Kasapta aranipun. Zaman Kalasurata aranipun. Werdi zaman alus wahananoreki. Ake jalma sabiantu. Ing budining karahayon. Jadi setelah bangsa Jawa Indonesia melewati zaman Kalabendu akan mengalami 3 abad zaman keemasan dan kemasyuran sampai dengan akhir zaman. Cuma kalau menurut perhitungan zaman Jayabaya Kalabendu adalah periode tahun-tahun 1800 sampai tahun 1900. Sedangkan sampai saat ini tanda-tanda zamannya masih seperti zaman Kalabendu, yang mungkin periode tahun 1900 sampai tahun 2000, dan setelah melewati tahun 2000 sampai dengan akhir zaman bangsa Jawa Indonesia akan mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya pada pupu 257. Jayabaya memperkirakan akan ada 7 kerajaan dimulai dari kerajaan Pejajaran di Tanah Jawa dan setelah itu Tanah Jawa tidak lagi ada kerajaan, yang terjadi pada saat zaman Kalabendu. Interpretasi 7 kerajaan adalah,
Pejajaran, Majapahit, Pajang, Demak, Mataram, Surakarta, Yogyakarta dan masa kemerdekaan yang tidak ada kerajaan lagi di Indonesia. Dalam Pupuh 257 tembang 23 penerjemahan peralihan dari zaman kerajaan sebagai berikut. Sirna Ningkang, Kadaton Jalaranipun, Wawan-wawan lawan, bangsa sabrang kulit kuning, Mawas Rana Tatunggul turun Narendra. Yang bisa diartikan bahwa kedatangan bangsa seberang kulit kuning, Jepang, sebagai sarana tidak ada lagi kerajaan di Jawa Indonesia. Zaman Kala Bendu. Pada Pupuh 257 tembang 24 sampai dengan 44 dijelaskan secara terperinci tanda-tanda zaman Kala Bendu. Penulis sendiri belum pernah membaca serat Kala Tidak karangan R.Eng. Ranggawarsita, yang kelihatannya telah disadur dan dimasukkan dalam bagian dari serat Centini pada bagian ini. Ini sangat mungkin terjadi karena penulisan serat Centini terjadi pada satu masa dengan masa kehidupan R.Eng. Ranggawarsita. Bahkan pembukaan serat Centini jilid 5 dibuat oleh beliau. Kemungkinan lain kenapa masa Kala Bendu mendapat porsi yang lebih banyak dalam serat Centini. 1. Tafsir bahwa Kala Bendu adalah zaman periode tahun-tahun 1800 sampai tahun 1900 di mana saat penulisan serat Centini. 2. Serat Kala Tidak yang disadur ke dalam serat Centini Pupuh 257 hanyalah ilustrasi apa yang sedang terjadi pada zaman itu oleh Ranggawarsita dan sama sekali bukan ramalan. Ilustrasi apa yang terjadi pada masa Kala Bendu sangat mirip dengan apa yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu membuka suatu interpretasi bahwa masa Kala Bendu adalah periode yang akan berakhir pada tahun 2000. Pertanda zaman sama sekali belum terlihat tanda-tanda bahwa kita memasuki zaman Kala Suba yaitu suatu periode setelah zaman Kala Bendu berakhir, seperti yang diprediksi oleh Jayabaya. Barangkali kita bisa mencoba melihat ilustrasi dari masa zaman Kala Bendu yang dimulai dari tembang 28 SD 44 Pupuh 257 serat Centini jilid 4. Wong agunge pada jail kurang tutur. Marma jeng pamasa. Tanpa para marteng dasi. Dene datan ana wahyu kang sanyata. Artinya, para pemimpinnya berhati penjara. Bicaranya ngawur. Tidak bisa dipercaya dan tidak ada wahyu yang sejati. Keh wahyuning iblis lanat kang tamurun. Apangling kang jalma. Dumrunuh salin sumalin. Wong wadon kang sirna wiwirangira. Artinya, wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Tanpa kangen mering mitra sadulur. Tanah arta nyata. Akeh wong melarat mawarni. Daya deyai kalamun tiasena langsa. Artinya, rasa persaudaraan meluntur. Tidak saling memberi berita dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Krep paprangan. Sujana kapontit nurut. Durjana susila dadra andadi. Ake maling malandang marang ing marga. Artinya, banyak peperangan yang melibatkan para penjahat. Kejahatan, perampokan dan penutupan makin menjadi-jadi dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Bandol tulus. Mendosol rinamu pugo. Krep gerhana surya. Kalawan gerhana sasi. Jawah lindu gelap celeret warsa. Artinya, alam pun ikut terpengaruh dengan banyak kerusakan matahari dan bulan. Hujan abu dan gempa bumi. Praharagung. Salah mangsa dressing surur. Agung prang rusuhan. Mungsuhe boya katawis. Tangeh lamun tentreming wardaya. Artinya, angin ribut dan salah musim. Banyak terjadi yang melanda seperti perang yang tidak ketahuan mana musuhnya yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tenteram di hati. Dala jading praja kawurian wusung. Lebur pangreh tata. Karana tanpa palupi. Panwus tilar. Silastuti titi tata. Artinya, kewibawaan negara tidak ada lagi. Semua tata tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Prasujana. Sarjana satemah kelu. Klulun kala tidak. Tidem tandaning dumadi. Hardayeng rat dening karoban rubeda. Artinya, para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah kesulitan. Sitipati. Nare Prabu Utamestu. Papatih Nindita. Pranayaka Tias Basuki. Panekare becik-becik cakrak-cakrak. Artinya,
Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Nging Tanda Dia. Paliasing Kalabendu. Mandar Sangking Dadra. Rubeda Angrubedi. Beda-beda Hardaning Wong Sanagara. Artinya, yang menjadi pertanda zaman Kalabendu. Makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat. Dan berbeda-beda tingkah laku pendapat orang senegara. Kata Tangi Sing Mardawa Lagu. Wilet Tais Du Kita. Kata Manring Reh Wirangi. Dening Angupaya Sandi Samurana. Artinya, disertai dengan tangisan dan kedukaan yang mendalam. Walaupun kemungkinannya kecil. Mencoba melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini, kelihatannya ini adalah ungkapan hati pembuat tembang ini. Anaruung. Mangimur Sani Berike. Menceng Pangupaya. Ing Pamrih Melok Pakoli. Temah Suha Ingkarsa tanpa wiweka. Artinya, berupaya tanpa pamrih. Ing Paniti Sastra Wawarah. Sung Pemut. Ing zaman musibat. Wong ambek jatmika kontit. Kang. Mangkono yen niteni lamampahan. Artinya, memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana. Begitu agar kejadiannya, yang akan terjadi bisa jadi peringatan-peringatan dari Ereng. Rangga Warsita. Nawung Krida. Kang menangi zaman gemblung. Ia zaman edan. Ewu aya Kang Pambudi. Yen melua edan yekti nora tahan. Artinya, untuk dibuktikan, akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan. Sulit untuk mengambil sikap. Apabila ikut gila edan tidak tahan. Yen tan melu. Anglakoni wustar tamtu. Boya keduman. Melik kaling donya iki. Sate mahe kaliren wekasane. Artinya, apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda, yang akhirnya bisa kelaparan. Us dilalah. Karsane Kang Among Tuo. Kang Lali Kabekjan. Ananging sayek tineki. Luwi bekja Kang Eling lawan waspada. Artinya, sudah pasti. Atas kehendak Allah SWT. Yang lupa untuk mengejar keberuntungan. Tapi yang sebenarnya, lebih malang yang tetap ingat dan waspada, dalam perbuatan berbudi baik dan luhur. Wektu iku. Wus parek wekasanipun. Zaman kala duka. Sirnaning Ratu Amargi. Wawan-wawan kalawan memaronira. Artinya, pada saat itu sudah dekat berakhirnya zaman kala duka. Kalau kita perhatikan ilustrasi zaman Kalbendu sangat mirip dengan Bebendu, atau kekalutan, yang sedang terjadi saat ini yang kelihatannya bukan satupun pemimpin yang mampu mengatasi, baik yang formal yang sedang menjalankan roda pemerintahan maupun pimpinan informal di luar pemerintahan. Bahkan pimpinan ABRI yang punya senjata pun tidak mampu mengatasi masalah. Bahkan cenderung seperti orang bingung, linglung, yang semata-mata terpengaruh oleh zaman kala bendu yang tidak mungkin bisa dihindari. Zaman kala Suba, pada pupuk 258. Dimulai suatu perubahan dari zaman kala duka ke zaman kala Suba yang lebih baik seperti pada tembang 1 SD6 sebagai berikut. Saka Marmaning Hayang Sukma. Zaman kala bendu sirna. Sinalinan Jamanira. Mulyaning jenengan nata. Ing kono raharjanira. Karaton ing tanah Jawa. Mamalaning bumi sirna. Sirep dur angkara murka. Artinya, atas izin Allah SWT. Zaman kala bendu hilang. Berganti zaman di mana tanah Jawa Indonesia menjadi makmur. Hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Marga sinapi rawuhnya. Nata ginaip sanyata. Wiji-wijiling utama. Ingaranan naranata. Kang kapisan karanya. Adenge tanpa sarana. Nakdam makduming srinata. Sonya ruti kedatonnya. Artinya, kedatangan pemimpin baru tidak terduga. Seperti muncul secara gaib. Yang mempunyai sifat-sifat utama. Not, yang diterjemahkan banyak pihak sebagai Satria Piningit. Lire sepi tanpa serana. Ora ana kara-kara. Duk masih keneker sukma. Kasampar kasandung rata. Kewong katambehan ika. Karsaning sukma kinarya. Salin alamnya. Jumeneng Sri Pandita. Artnya, datangnya tanpa sarana apa-apa. Tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda. Banyak mengalami halangan dalam hidupnya. Yang atas izin Allah SWT, akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Luwi adil para arta. Lumu maring brana arta. Nama Sultan Eru Cakra. Tanpa sangakan rawuhira. Tan ngadu bala manungsa.
Mung siroloh prajuritnya. Tungguling dikir kewala. Mung surerep sirep sirna. Artinya, memiliki sifat adil. Tidak tertarik dengan harta benda. Bernama Sultan Eru Cakra, not, penulis tidak tahu apa maksudnya. Perlu interpretasi tentang nama ini, tidak ketahuan asal kedatangannya. Tidak mengandalkan bala bantuan manusia. Hanya kepercayaan, keimanan terhadap Allah SWT prajuritnya dan senjatanya adalah semata-mata zikir. Musuh semua bisa dikalahkan. Catatan, suatu indikasi bahwa pemimpin yang akan muncul adalah seorang muslim yang sangat beragama. Yang semata-mata imannya yang sangat tebal kepada Allah SWT yang membimbingnya dan menjadi kekuatannya. Tumpes tapistan namangga. Krana panjenengan nata. Amri kartaning nagara. Harjaning jagat sadaya. Dahare jeroning sawarsa. Denwangeni katahira. Pitung reyal ika. Tankar salamun uiha. Artinya, semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara. Dan kemakmuran semuanya. Hidupnya sederhana. Tidak mau melebihi penghasilan yang diterima. Not, suatu indikasi bahwa kejujuran, kesederhanaan, dan tidak mau melebihi apa yang menjadi penghasilannya. Tidak kurang tidak lebih, menjadi ciri utama dari pemimpin yang baru. Umi sakjung pajegira. Amung sadinar sawarsa. Sawasewu pametunya. Suwang ing dalam sadina. Wus resik nir apa-apa. Marmaning wong cilik samya. Ayem enake taisira. Dene murah sandang teda. Artinya, pajak orang kecil sangat rendah penampakannya. Orang kecil hidup tentram. Murah sandang dan pangan. Tanna dursila durjana. Pada martobat nalangas. Wedi wilating nata. Adil asing para marta. Bumi petik aku kuta. Pareklan kali katangga. Ing sajroning bubakwana. Penjenenganin sang nata. Artinya, tidak ada penjahat. Semuanya sudah nyaman. Takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Kesimpulan, ilustrasi zaman kala bendu mirip dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat ini sebagai pertanda zaman di mana masyarakat kehilangan arah yang merupakan tahap akhir sebelum bangsa Indonesia bisa mengatasi dengan kedatangan pemimpin yang adil dan bijaksana. Bisa saja hal ini hanyalah suatu angan-angan atau suatu harapan apabila suatu bangsa atau masyarakat mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat sulit diatasi seperti pada saat ini sehingga harapan akan munculnya Ratu Adil, Satria Piningit, hanyalah suatu pelampiasan sumbat sosial agar masyarakat masih menaruh harapan akan datangnya suatu perbaikan. Waktulah yang akan membuktikan bahwa apa yang menjadi ilustrasi dari budaya Jawa baik oleh Prabu Jayabaya dari Kediri maupun Ranggawarsita hanyalah ilustrasi pada masanya yang kebetulan berulang pada saat ini dan bisa saja berulang lagi di masa yang akan datang atau merupakan prediksi yang mungkin bisa terjadi yang kita alami masa kala bendu tahap akhir yang akan menuju masa kala suba yang penuh harapan. Tujuan tulian ini adalah mengemukakan suatu ilustrasi zaman sesuai dengan referensi budaya Jawa. Mengingat kembali bahwa dalam menghadapi kesulitan, kebingungan, kekhawatiran yang amat sangat pada saat ini. Peringatan Ranggawarsita sangat relevan untuk kita cermati kembali. Luwi bekja kang eling lan waspada. Yaitu kunci keselamatan agar kita tetap mampu mengontrol tingkah laku kita untuk tidak ikut-ikutan gila dan walaupun dalam kesulitan betapapun besarnya untuk menjaga perbuatan kita agar tetap menjaga sifat budi luhur tidak ikut-ikutan korupsi. Tidak ikut-ikutan menjarah. Tidak ikut-ikutan merampok di jalanan. Tidak ikut-ikutan merusak. Menyerahkan semuanya dengan ikhlas kepada Allah SWT yang hanya atas izinnya semata semua kejadian akan bisa terjadi apakah seseorang mendapat suatu kesulitan, musibah ataupun dipermudah solusi. Memberikan harapan bahwa keadaan akan lebih baik bila zaman kala bendu berakhir dan perbawa kewibawaan pemimpin bisa kembali dengan datangnya zaman kala suba. Catatan. Terjemahan dari tembang Jawa ke dalam bahasa Indonesia adalah berdasarkan interpretasi pribadi penulis dengan banyak keterbatasan pemahaman bahasa Jawa Madya. Penulis menyilahkan kalau ada pembaca yang ingin memberikan koreksi untuk terjemahan interpretasi yang lebih akurat.